Pernyataan bahwa di darahku ada darahnya Rasulullah SAW dan selalu di mana-mana bergembar-gembor di darahku mengalir darah Rasulullah SAW, lalu kemudian memprovokasi umat, menggerakkan umat supaya menjadi berirnya, menjadi bentengnya. Nah, itulah kenapa harus menggunakan umat ini untuk jadi benteng. Jadi ketika melakukan pernyataan-pernyataan di mana-mana, ya, berani menyatakan bahwa di darahku, di diriku mengalir darahnya Rasulullah, tapi kenapa nggak berani tes DNA? Kan simpel. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jadi jika memiliki pernyataan bahwa di darahku ada darahnya Rasulullah SAW dan selalu di mana-mana bergembar-gembor di darahku mengalir darah Rasulullah SAW, lalu kemudian memprovokasi umat, menggerakkan umat supaya menjadi berirnya, menjadi bentengnya. Nah, itulah kenapa harus menggunakan umat ini untuk jadi benteng. Jadi ketika melakukan pernyataan-pernyataan di mana-mana, ya, berani menyatakan bahwa di darahku, di diriku mengalir darahnya Rasulullah, tapi kenapa nggak berani tes DNA? Tes DNA ini ada DNA saja, ada Y DNA, karena ada X DNA itu ada Y DNA. Sedangkan kalau Y DNA ini adanya di laki-laki, ya, karena setiap manusia itu kurang lebih memiliki 22 pasang kromosom dan ada 2 pasang kromosom lainnya yang menentukan, atau sepasang kromosom yang menentukan untuk pembentukan alat kelamin atau gendernya. Kiai Imad mengatakan, jadi jika memiliki pernyataan bahwa di darahku ada darahnya Rasulullah SAW dan selalu di mana-mana bergembar-gembor di darahku mengalir darah Rasulullah SAW. Dan yang perempuan ini ya XX, sedangkan yang laki-laki ada X dan Y. Yang Y-nya ini, kromosom ini adanya di laki-laki. Nah, jadi ada Y-DNA, sehingga Y-DNA ini akan selalu identik dengan garis laki-laki, walaupun dari berbagai negara ketika garisnya sama, leluhurnya sama gitu, kalau dari garis laki-lakinya itu bisa ketahuan, walaupun mungkin ada beberapa mutasi genetik karena ada asimilasi, percampuran pernikahan gitu. Tapi yang Y-DNA-nya ini tidak bisa berubah. Y-DNA-nya ini akan tetap ada identiknya gitu. Sehingga nanti ketika walaupun sudah beberapa generasi, beberapa abad, lalu kemudian di berbagai negara itu genetiknya identik, Y-DNA-nya sama gitu loh. Ada kemiripan atau ada identik, mirip, identik ini lebih daripada kemiripan, jadi ada persamaannya walaupun sudah ada mutasinya. Nah, itu akan ketemu, sehingga di laman resminya Wapres Indonesia, Wakil Presiden Indonesia, merujuk kepada hasil Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, dan juga menurut para ahli genetika, genealogi, juga ahli sains kedokteran, ternyata tes DNA bisa menjadi solusi problematika umat dalam menentukan atau menetapkan tentang hak waris, ya, ahli waris, ataupun tentang silsilah keturunan, tentang nasab. Itu ternyata juga bisa menjadi teori
pendukung saintifik yang sangat akurat, yang cukup akurat dan sangat akurat. Menurut para ahli itu 99% akurat ya, bahkan pakai koma 99,9% akurat, dan itu bisa dilakukan. Lantas yang menjadi barometer DNA-nya dari mana? Kalau ternyata leluhurnya sudah sekian abad kan sudah wafat. Jika masih ada sisa-sisa bagian tubuhnya seperti rambut, gigi, kuku, ya, itu masih bisa diambil sebagai sampel Y-DNA tersebut. Dan ini sebetulnya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu fiqih. Ya, seperti qiyafah. Dulu zaman Rasul kan juga ada orang yang bersengketa tentang ini anak siapa gitu loh. Ternyata dilakukan penelitian dari segi kemiripan, apanya hidungnya kah, ini lebih mirip dengan siapa, seperti itu. Karena ada sengketa di zaman Rasul seperti itu. Nah, kalau sekarang di zaman teknologi modern yang sudah dikembangkan lagi, maka bisa diterima ketika ternyata menurut para ahli sains ini sangat efektif, dan efektivitasnya itu, validitasnya itu 99,9%. Wah, itu sudah diyakini oleh para ahli sains, ahli genealogi. Ahli genealogi itu ahli persambungan DNA, genetik DNA, nasab, silsilah gitu. Itu sudah diyakini itu. Oleh karenanya kita lihat di berita-berita seperti artis, ya, artis punya anak dari seorang wanita, artis laki-laki punya anak dari seorang wanita yang mungkin sebelum dia jadi artis dia punya istri, kemudian sampai punya anak, lalu pada saat jadi artis dia enggan mengurusnya atau meninggalkan anak dan istrinya tersebut, sehingga pada saat sudah menjadi artis besar lalu dia punya istri lagi. Kan ada kan kejadian begitu. Nah, si anaknya ini menggugat kepada si ayah karena tidak tanggung jawab istri dan anaknya. Si suami ini nggak ngaku bahwa itu anaknya, nggak ngaku. Maka apa yang dilakukan solusinya? Tes Y-DNA, tes DNA. Maka dibuktikan ternyata itu anaknya, dan dia akhirnya mengaku. Yang tadinya nggak ngaku akhirnya ngaku. Nah, jadi saya rasa sangat efektif sekali ya, tes Y-DNA ini. Y-DNA khusus untuk menentukan garis laki-laki, DNA-nya Y-DNA. Lalu kemudian memprovokasi umat, menggerakkan umat supaya menjadi barirnya, menjadi bentengnya. Nah, itulah kenapa harus menggunakan umat untuk jadi benteng. Jadi ketika melakukan pernyataan-pernyataan di mana ia berani menyatakan bahwa di darahku, di diriku mengalir darahnya Rasulullah. Tapi kenapa nggak berani tes DNA? Ini ada DNA saja. Ada DNA karena ada X-DNA tuh ada. Y-DNA, sedangkan kalau DNA ini adanya di laki-laki. Itu dari kromosom ya. Jadi Y-DNA ini sangat efektif sekali, dan ini saya rasa sains ini juga sudah sangat berkembang pesat dan diakui keakuratannya. Ya, ini sebagai pendukung lah, sebagai salah satu metode pendukung utama, bahkan pendukungnya pendukung utama, metode pendukung utama. Sehingga di Bahasul Masail NU disimpulkan atau diterima, diputuskan bahwa tes DNA itu menjadi salah satu solusi problematika umat di dalam menentukan tentang siapa ahli waris, ya, tentang genetika, tentang salasilah nasab. Nah, itu sudah dibukukan di dalam buku hasil Mu'tamar kalau tidak salah. Kemudian juga secara resmi di laman portal websitenya Wakil Presiden Indonesia,
Profesor Dr. Syekh Haji Ma'ruf Amin, yang beliau dinobatkan sebagai atau diberikan gelar Bapak Ekonomi Syariah, atau juga banyak yang menyebutnya sebagai fuqaha, karena memang beliau orang faqih ya, salah satu dari fuqaha. Beliau juga pernah menjadi Ketua Umum MUI, juga menjadi Rois Nahdlatul Ulama pernah, dan beliau menyampaikan itu. Oleh karenanya jika ada perdebatan-perdebatan tentang silsilah gitu kan, selain data-data primer seperti manuskrip, maka salah satu yang cukup bisa diandalkan dan diterima oleh kalangan internasional dan bahkan oleh para naqib dan munsib internasional, yaitu tes Y-DNA. Nah, itu sangat akurat ya. Di pernyataan bahwa di darahku ada darahnya Rasulullah SAW, dan selalu di mana-mana bergembar-gembor di darahku, mengalir darah Rasulullah SAW, lalu kemudian memprovokasi umat, menggerakkan umat supaya menjadi barriernya, menjadi bentengnya. Nah, itulah kenapa harus menggunakan umat ini untuk jadi benteng. Jadi ketika melakukan pernyataan-pernyataan di mana-mana, ya, berani menyatakan bahwa di darahku, di diriku mengalir darahnya Rasulullah, tapi kenapa nggak berani tes DNA? Kan simpel. Nggak punya uang, ada yang mau danain, ada yang mau biayai. Jadi ketika mau yakini, kenapa tidak berani untuk tes DNA? Nah, seperti itu. Jadi kalah sama anak artis tuh yang nggak diakui, ya. Itu anak artis tadinya nggak diakui sama artis tuh, sama aktor sinetron. Mau atau ingin diakui, dia rela tes DNA, bahkan bayar sendirilah istilahnya. Nah, ini masa bukan anak artis lagi, bukan nasab artis, tapi nasab Rasulullah gitulah. Ada yang mau bayarin pula, masa nggak mau tes DNA? Apa susahnya? Ya, udah ada yang mau bantu, udah ada yang mau fasilitasi. Jadi nggak usah konyol, berpikirnya simpel saja, simpel. Jadi siapa yang mendakwakan maka dia harus membuktikan, kan di dalam kaidah hukum pidana juga seperti itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.